Baik, jadi gini saksi ahli, ketika saya ditangkap, ketika saya di BAP, hari itu juga yang mulia, email dan password itu sudah disita. Jadi saya udah nggak bisa akses lagi, saya udah nggak bisa buka video itu lagi. Dapat berapa minggu kemudian videonya juga tiba-tiba hilang. Video yang sekarang jadi perkara ini. Saya nggak tahu siapa yang menghilangkan, jadi bukan saya. Tadi saksi ahli berkata yang bisa menghilangkan hanya saya yang punya. Nah sekarang saya pastikan bukan saya yang menghilangkan video itu atau apapun lah ya, karena dari di BAP pertama password dan email sudah disita penyidik. Jadi sekarang saksi yang mulia, saya sekedar info, video aslinya, URL aslinya sudah tidak bisa diakses lagi, tidak tahu kemana. Kemudian jadi flash disk yang ditampilkan itu juga bukan punya saya, ternyata punya Dodo Baidowi, dan itu isinya bukan orisinil dari URL-nya ya, berarti hasil downloadan. Ada barang bukti yang tidak bisa dijamin otentitasnya karena berkas untuk barang bukti tadi segelnya sudah rusak, dan itu diakui oleh ahli digital forensik yang didatangkan dari Bares Krim Mabes Polri, dari Direktorat Tindak Pidana Cyber. Ada sejumlah barang bukti semuanya rapih tersegel, tapi hanya satu bukti flash disk, dan flash disk itu berkaitan dengan bukti yang paling penting, yakni video yang ada dalam akun YouTube Gus Dur 313 tadi ya. Ternyata tidak bisa dijamin otentitasnya karena memang sudah terbuka. Siapa yang menjamin kalau flash disk tadi hanya kopian, hanya re-download, re-upload dan seterusnya. Jadi ini yang kemudian tidak bisa membuktikan unsur dalam pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni unsur menyebar luaskan tidak bisa dibuktikan. Yang kedua, tadi dari proses yang kita ketahui ternyata ahli ini hanya memeriksa berkas dari penyidik, bukan dia mengakses akun langsung, sehingga keterangan apapun yang disampaikan persidangan tetap tidak bisa membuktikan bahwa konten yang diunggah di akun GN13 itu dapat disebarluaskan, dapat diakses, dapat dilihat, ditonton oleh masyarakat secara ID, secara digital forensik. Kenapa? Karena lagi-lagi si ahli forensik, digital forensik tadi tidak pernah memeriksa akunnya langsung. Yang ketiga, fakta yang menarik, Gus Dur tadi sudah mengakui akun tadi, emailnya, akses dari akun tadi sudah disita oleh penyidik, passwordnya juga disita oleh penyidik. Sementara ahli menyatakan yang bisa merusak, baik dengan menghapus dan sebagainya ya, konten yang sudah diupload di dalam sebuah akun YouTube hanya dua. Satu, report dari para penonton, yang kedua dari pemilik. Sementara pemilik bukan Gus Dur lagi, tapi ini barang sitaan yang sudah disita secara resmi oleh penyidik. Berarti ini ya ada barang bukti yang rusak, dan ini sebuah tindak pidana merusakkan barang bukti, obstruction of justice, yang patut diduga ini dilakukan oleh penyidik Bares Krim Mabes Polri. Lebih spesifik penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber. Takbir. Kenapa demikian? Karena kasus belum selesai. Kalau memang video itu harus dihapus, dimusnahkan, harus berdasarkan perintah dari hakim, penetapan dari hakim, bukan ujuk-ujuk kok sekarang ya buktinya rusak, nggak bisa diakses. Sekarang panjenengan cek di akun GN13 official ya, video-video tadi bisa diklik tidak? Kami berulang kali mencoba mengklik URL yang dijadikan bukti oleh jaksa penuntut umum, ternyata tidak bisa diakses. Berarti barang itu rusak. Siapa yang bertanggung jawab barang itu rusak? Saat disita dari Gus Dur, barang itu baik, bisa diakses, bisa ditonton. Begitu tiba di penyidik, belum sampai ke persidangan, barang tadi tidak bisa diakses, rusak. Nah ini yang kemudian kami minta ya kepada Kabar Reskrim Pak Listio Sigit Prabowo, coba ya disidik ya dengan pendekatan kriminal, ya dengan pendekatan cyber ya, cybertik kriminal yang bisa memastikan ini di mana letak kesalahannya. Jangan sampai kita Bareskrim loh ini yang kerja, Direktorat Tindak Pidana Cyber ya. Iya, ini kerusakan barang bukti ini bagian dari obstruction of justice, dan semua barang bukti yang nyita adalah penyidik dan diberikan kepada jaksa, maka tanggung jawabnya ada pada dua institusi, penyidik dan jaksa. Bisa rusak ketika diserahkan oleh penyidik kepada jaksa, atau bisa rusak saat di jaksa. Kenapa diantaranya mungkin juga muncul rusak di jaksa? Karena tadi salah satu barang bukti juga ternyata sudah dibuka duluan segelnya oleh jaksa. Padahal ahli digital forensik semuanya ya menjengkel bukti-bukti tadi. Semestinya pembukaan itu harus di hadapan si ahli digital forensik dan di hadapan hakim, sehingga kita juga yakin
bahwa bukti tadi benar-benar asli. Dan terakhir, ini rezekinya Gus Nur nih Gus. Amin. Iya, dengan keterangan ahli digital forensik justru yang pasal 28 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya, unsur menyebarluaskannya tidak dapat dibuktikan karena tidak bisa diakses sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang ITE. Harus bisa diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya untuk menerangkan suatu peristiwa, bukan downloadan. Kalau downloadan nggak perlu ahli itulah. Ya, jangan kalau saya terlalu tinggi, anak saya bisa download, bisa tutorial download, cari linknya, kemudian pilih download, simpan di file yang tidak kita taruh. Nah, setelah itu jadilah bukti digital forensik. Apa begitu? Kan enggak juga gitu loh. Nah, terakhir justru ini mengkonfirmasi. Ada bukti yang terkait perkara yang semestinya dibuka apa adanya, yakni buku Jokowi Undercover, ternyata hanya dicuplik-cuplik screenshot awal dan akhir buku. Padahal kalau buku itu ya yang disita dari HP Bambang Trimulyono dibuka utuh, maka bisa jadi tuduhan kabar bohong, tuduhan kabar yang tidak lengkap dan tidak pasti itu gugur. Kenapa? Karena di dalam uraian buku Jokowi Undercover itu justru memberikan data yang lengkap terhadap apa yang menjadi dasar pernyataan Bambang Trimulyono bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Nah, ini mudah-mudahan rezeki Gus Nur, Gus. Minta doa kita, mudah-mudahan Gus Nur bebas atau setidaknya lepas dari itu. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan video ini kan kita ini setiap selesai sidang selalu konferensi pers seperti ini ya. Walaupun mungkin tidak punya kekuatan hukum, tetapi secara tersurat mudah-mudahan konferensi pers ini dilihat Pak Hakim. Amin. Ya, sehingga Dilihat masyarakat. masyarakat dan Pak Hakim, sehingga Pak Hakim juga punya pemahaman batin secara tersurat kan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi melanjutkan Mas Ahmad tadi, link aslinya intinya, link aslinya, URL-nya video yang sekarang jadi peristiwa hukum ini sudah nggak bisa dibuka, nggak bisa dilihat. Itu sejak saya ditangkap ya, sejak saya ditangkap pertama di BAP itu sudah disita, itu password, email disita. Sejak itu saya udah nggak bisa masuk lagi ke akun saya itu, Gus Nur 13 official itu saya udah nggak bisa. Nah, selang berapa minggu kemudian tiba-tiba video yang sekarang jadi perkara hukum ini juga nggak bisa dibuka. Saya udah sering tanya sama kuasa hukum, ini gimana barang buktinya kok rusak nggak bisa dibuka? Kuasa hukum menjawab, nanti kita omong di pengadilan. Nah, sekarang lah saatnya kita omongkan tadi itu. Jadi barang buktinya sudah nggak ada, saudaraku ya. Tapi bukan saya yang merusak, bukan saya menghilangkan, bukan saya menghapus. Tapi dalam hal ini Patut diduga karena barang itu ada di penyidik dan jaksa gitu ya. Jadi yang ditampilkan tadi itu bukan orisinil, itu flash disk, itu juga bukan punya saya. Lanjut. Sekali lagi. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Insya Allah, mudah-mudahan mohon doa Selasa depan sudah giliran pihak kita yang akan menyaksikan saksi-saksi ahli juga. Insya Allah. Dan saya yakin, saya hakul yakin sampai detik ini, insya Allah ya, saya berada di pihak yang benar, di jalan yang benar. Tidak ada dalam hati saya, otak saya itu untuk ngotori negara, bikin kisruh negara, memfitnah Jokowi, itu nggak ada. Apalagi menista agama, naudzubillah min dzalik, nggak ada. Wallahualam, nanti belum tahu ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.